Ternyata banyak banget pengguna Aku Laku yang barusan daftar, baru mengajukan limit Aku Laku, tapi ditolak. Nah, apa sih penyebabnya serta solusinya apa? Biar pengajuan limit Aku Lakunya diterima. Oke ya, jadi teman-teman buat yang sekarang mungkin mengalami penolakan, pasti ya nonton video ini pasti rata-rata ditolak gitu ya. Nah, apa sih penyebabnya dan kira-kira bagaimana solusi untuk mengatasinya? Nah, oke. Buat teman-teman sekalian yang mungkin ditolaknya itu pasti ada banyak alasannya, banyak faktornya. Tidak bisa kita ambil satu kesimpulan yang pasti, oh berarti karena kayak gini. Nah, semuanya itu pasti dianalisa. Bahkan terkadang nggak ditolak sih, disetujui tapi dikasih limit cuma 200.000 atau 50.000, itu ada. Nah, bukan berarti kalian yang ditolak itu lebih baik lebih buruk dibandingkan yang 50.000 tadi, karena ya masih dikasih limit daripada kalian, ya enggak juga. Karena semua itu tergantung dari tim analis dari sisi Aku Lakunya yang memverifikasi serta mengkonfirmasi data kalian, apakah kalian layak untuk diberikan limit atau tidak. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi ketika kita mengajukan sebuah pengajuan, nah itu biasanya melalui sistem akan diproses kalian layaknya berapa. Kalau biasanya kalian dianggap tidak layak, nah itu biasanya langsung di bypass ya. Tapi kalau kalian layak dapat limit yang berapa, itu pasti akan ada reviewnya. Nah, kalau ada review seperti ini, teman-teman, untuk masalah limit Aku Laku yang ditolak, itu kita memang tidak bisa mengganggu gugat dulu di awal. Kita harus memenuhi persyaratan. Seperti halnya kalau kalian mau minjam di tetangga kalian, di saudara kalian, atau kerabat atau teman kalian, pastinya kan kalian harus mempunyai sebuah pandangan, harus mempunyai sebuah sebuah rasa yang memunculkan kepercayaan atas diri kalian dari teman-teman kalian tadi gitu loh. Jadi mereka juga pasti ada sistem yang ngecek, cuman memang lebih mudah, lebih gampang dibandingkan ya bank ataupun keluarga gitu ya. Ya makanya orang lebih cenderung melari ke pinjol atau ke pay later. Ya. Tapi kok ada orang yang ditolak limitnya? Ya itu banyak faktor. Yang pertama, ada nggak kalian yang slik OJK-nya bermasalah? Ada nggak pinjaman di tempat lain yang masih tertunggak dan belum dibayar? Ada kak sebelumnya pernah punya permasalahan telat bayar lama, terus habis itu udah kalian lunasi, slik OJK udah beres, pernah nggak kalau seperti ini? Nah, ini juga sangat-sangat berpengaruh terhadap pengajuan. Terus pernah nggak orang yang satu rumah dengan kalian, satu alamat dengan kalian, itu melakukan gagal bayar atau lagi telat bayar sekarang? Nah, itu juga sangat-sangat berpengaruh kalian di-approve atau tidak. Meskipun kalian ini nggak pernah punya masalah, tapi kalau di dalam keluarga kalian ada yang bermasalah dan masalahnya itu fatal, biasanya itu juga akan berdampak ke penolakan kalian, teman-teman. Jadi ya memang kompleks banget, nggak bisa kita simpulkan ke satu atau dua penyebab. Oleh karena itu ya buat saya pribadi, kalau udah ditolak kayak gini berarti ya ada yang salah nih di kita, atau mungkin sama halnya kalau teman-teman membandingkan dengan orang lain, nggak bisa dibandingkan kayak apple to apple gitu, pasti ada pertimbangan-pertimbangan di belakangnya. Nah, sekarang gimana caranya biar kita dipercaya? Ya mau nggak mau ya biasanya harus menginputkan data-data pribadi seperti kayak NPWP, BPJS, pajak dan lain sebagainya. Nah, memang ini tidak harus, nggak semua orang kok harus menginput. Kalau kalian merasa nggak tenang untuk menginputnya, nggak tenang untuk memasukkan data kalian, ya nggak usah dimasukkan ya. Karena ya daripada kalian belum tentu hasilnya pasti diterima. Karena ada juga kok orang-orang yang udah memasukkan semuanya, tapi tetap ditolak karena ya memang dalam tanda kutip di blacklist gitu ya, secara datanya, dan tidak bisa mengajukan lagi, ya ada gitu. Nah, sekarang kalau dibilang solusinya apa? Solusinya ya kembali lagi, harus kalian cari tahu apa kira-kira. Digali lagi ya, checklist aja, yang pertama gimana, yang kedua gimana, yang ketiga gimana, yang keempat gimana. Nah, apakah satu keluarga ada yang bermasalah dan lain sebagainya, itu harus dicari. Tapi kalau kalian yakin semuanya nggak ada masalah, ya paling gampang sebenarnya cukup aktif aja di aplikasi Aku Laku. Contoh, beli pulsa di aplikasi Aku Laku, beli token listrik di aplikasi Aku Laku. Nanti bayarnya tunai ya, karena kan kalian nggak punya limit. Nah, setelah beberapa bulan harusnya Aku Laku bisa mengevaluasi lagi. Oh, orang ini pengeluaran bulanannya buat beli listrik, bayar air, bayar internet, beli pulsa. Oh, pengeluaran bulanannya seperti ini dan nggak pernah ada masalah karena bayarnya tunai dan rutin juga. Nah, itu mungkin bisa memperbaiki permasalahan yang tidak jelas tadi ya. Itu adalah salah satunya. Tapi ini juga tidak menjamin, teman-teman. Karena tetap wewenang utama adalah di tim analis dari Aku Lakunya ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tapi sekali lagi saya ingin ingatkan sebelum mengakhiri video seperti biasa, bahwa Aku Laku merupakan pinjaman online atau pay later yang ada bunga dan juga ada denda jika terlambat. Ada juga diisi lapangannya.
Jadi ketika kalian telat bayar, kalian akan mendapatkan masalah yang luar biasa ribetnya. Nggak susah sih, tapi ribet aja. Dan satu hal lagi juga buat teman-teman semua, untuk masalah aku laku ini juga ada bunganya. Nah, bunga kalau dalam Islam kan masuknya kategori riba. Nah, kalau kategori riba seperti ini, ya lebih baik kalian coba kalau ada nih ya, kalau ada, coba cari alternatif yang lain ya. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman rezekinya banyak, sehat-sehat selalu, dimudahkan dan dilapangkan segala usahanya. Biar udah deh, nggak usah minjol-minjol lagi, karena rezeki kalian sudah melimpah, jadi nggak perlu pinjaman lagi, uang kalian sudah banyak. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.